Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suti-Karno di Sipo Atun, Popo Atun. Oke pemirsa penonton YouTube setia, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Popo Atun. Kalau kemarin-kemarin kita kan udah lihat tuh kehebatan anak-anak difabel atau anak disabilitas. Ada yang bisa menari, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa melukis, baca puisi. Mereka memang hebat dan berbakat. Tapi bakat mereka tidak akan menjadi seperti itu tanpa bantuan orang-orang di sekitar mereka, yaitu guru-guru mereka. Nah, kali ini saya akan menampilkan atau mengundang guru-guru mereka yang ada di studio kami. Ada Ibu Tati, halo, ada Mbak Pungki, halo. Terima kasih udah datang ke studio kami. Sama-sama. Oke, kita mulai dengan Ibu Tati dulu ya. Siap. Kita nyantai aja kita. Oke. Di sini aku pengen Ibu bercerita sedikit tentang berapa lama kira-kira Ibu mengajar di SLBA, Pembina Tingkat Nasional. Ya. Alhamdulillah saya Tati, saya udah senior, nggak mau dibilang tua. Senior, saya 30 tahun mengajar di SLBA. Dari tahun 95, sekarang 2025 ya. Iya, 30 tahun, hampir 30 tahun lah ya. Iya, Alhamdulillah. Itu udah 30 tahunnya Februari kemarin. Oh, udah 30 tahun Ya, berarti. alhamdulillah. Saya tuh jadi guru karena tadinya saya pengen jadi psikolog ceritanya. Pengen jadi psikolog, tapi terus saya kan les bahasa les kimia, fisika, karena psikolognya harusnya jurusan IPA kan, kimia. Pas di situ saya ketemu anak tunagrahita, terus saya bilang, kata guru saya, dia mah nggak bisa ngapa-ngapain katanya. Terus saya kalau ketika senggang waktu, ketika mau mulai belajar, saya ajarin, bisa. Saya banting setir aja, jadi guru SLB saya bisa, gitu. Alhamdulillah. Oh, jadi Ibu tertarik ya karena lihat tadi apa tunagrahita yang saya ketemu yang anak kelainan mental. Oh, oke. Ya. Oke. Jadi karena itu Ibu mau ngajar di SLB, nggak jadi psikolog lagi. Nggak jadi. Luar biasa. Tapi memang dikit-dikit. Iya. Kalau Mbak Pungki sendiri ngajar melukis ya? Ngajar art and craft, dan melukis dan handicraft di YPAC. Terus dengar-dengar katanya alumni, maksudnya gimana tuh? Oh, alumni itu adalah teman-teman saya yang pernah sekolah di YPAC dari TK sampai SD. Nah, itu SMP SMA-nya kan di YPAC dulu tidak ada. Jadi sekolah SMP SMA-nya di luar. Nah, kebetulan saya di sebelahnya ada sekolah Triguna, saya SMP SMA di situ. Oh gitu. Iya, itu dia namanya alumni YPAC. Tapi mereka kadang-kadang ada kegiatan kita kumpul sama-sama untuk arisan, untuk kegiatan yang lainnya. Kalau ada ulang tahun, beberapa alumni diundang. Oh gitu. Iya. Apa tantangan terbesar ngajar anak-anak disabilitas ya khususnya? Kan Bu Tati bukan ngajar anak tunanetra aja kan? Sekarang saya ngajarnya di dulunya tunanetra, enggak. tapi dulu pernah ngajar tunarungu, tunagrahita gitu ya. Tantangan saya pokoknya saya bisa menjadikan anak itu bisanya bisa sesuai dengan kemampuan anak itu. Iya, betul. Nah, itu tantangan saya sebagai guru, jeli ngelihat siapa potensi apa yang ada di diri anak itu. Itu sih kayaknya tantangan besar buat guru aja semua. Jadi yang penting itu guru tahu mana sih potensi anak itu yang mana. Masalah menurut saya akademik itu kalau saya nomor 2. Iya. Karena yang penting nanti ketika dia sudah dewasa, sudah keluar dari sekolah, yang digunakan adalah keterampilan atau potensi-potensi yang memang keluar dari dirinya dia. Paling tidak mereka bisa mandiri lah Ya, ya Bu, ya kan. Itu setuju, yang ya. harus kita bekali ya Bu ya kan. Iya. Jadi nggak ada metode khusus, nggak ada maksudnya? Ada dong. Ada. Coba boleh harus cerita-cerita ada. biar Ya, kita tahu. Kalau sekarang jadi guru tunanetra, anak tunanetra itu kan dia terbatas kemampuannya pada konsep dan pengalaman barunya. Itu tentu kita harus ajarkan. Kemudian mobilitasnya, kita harus ajarkan juga. Kalau di dalam lingkungan sekolahnya, di dalam kelasnya sih dia oke-oke aja bisa lari-lari. Tapi ketika nanti datang ke studionya Po Atun ini mungkin kita harus benar-benar kasih mobilitas dia, belajar mobilitas. Okay. Banyak kursi-kursi gitu, harus diajarin. Kemudian ada lagi yang harus dia keterbatasan dia terhadap
aksesibilitas yang ada di sekitar sini. Iya. Mobilitasnya. Jadi harus diajarin. Itu kebutuhannya. Jadi terus nanti apa sih kebutuhan setelah anak tidak terbatas pada itu? Tentunya anak butuh dengan pembelajaran yang konkret. Anak tunanetra harus diberi pengajaran yang konkret. Kemudian yang kedua, anak tunanetra harus diajarkan yang detil. Jadi kalau kita kan lihat nih, ada buku di depan sini. Mereka kan sama sekali nggak lihat. Iya. Jadi harus dikasih tahu, nih di depan kamu ada meja, detil ini ada cenderamata ini, ada buku bentuknya, ukurannya. Kalau dikasih sentimeter agak susah karena matematika tuh abstrak banget untuk mereka. Jadi mungkin sejengkal atau 2 jengkal, itu detil banget. Jadi mereka bisa membayangkan. Konkret, detil, kemudian harus memadukan dan harus dikerjakan sama dia. Jadi dipegang langsung. Misalnya bukunya Disentuhin. disentuh. Jadi nggak bisa cuman kasih tahu teorinya gini, tapi harus dipadukan, dikerjakan oleh dirinya sendiri. Iya. Itu kebutuhannya dan itu strateginya. Ya, untuk tunanetra. Ya. Kalau untuk Mbak Pungki sendiri ngajar anak-anak menggambar atau melukis itu gimana? Ada tantangannya apa nih? Atau keunikan mereka kan? Tantangannya sebenarnya karena saya udah dari SD di situ dan sampai kerja di situ juga, kita harus benar-benar sabar karena anaknya juga ada yang banyak yang ngambek. Kalau iya, tantrum ya. iya, banyak yang nggak mau, tapi kita dengan sabar melatih dia, apalagi untuk motoriknya dia kan susah ya. Susah, ya, Kita karena- harus bantu pelan-pelan dengan Iya, tangan Karena kan kita. kebanyakan di YPAC itu CP ya. Cerebral palsy. Cerebral palsy yang memang Iya, kurang bisa bergerak atau bagaimana. Makanya itu yang bikin saya luar biasa bahwa anak-anak itu bisa melakukan ya, hanya goresan gambar gitu. Soalnya kebetulan saya juga punya anak seperti itu gitu loh. Waktu itu dia juga belum bisa bangun, sampai akhirnya dia bisa bangun, dia bisa meraba sendiri jalan gitu. Jadi saya waktu melihat mereka tuh saya ingat bahwa saya pernah mengurus anak gitu. Ayo mama, Ketinya kangen. Gitu. Iya, saya pernah punya anak yang cerebral palsy juga Bu gitu. Terus apa melukis ini merupakan terapi juga buat mereka? iya, untuk latihan motoriknya mereka biar tangannya Bergerak, bergerak. ya. Walaupun goresnya nggak bagus, abstrak rata-rata. Kalau nggak bisa ngebentuk, kita latih dengan abstrak. Kita taruhin catnya di kanvas atau di kertas lukis. Iya. Mereka ini sendiri, goyang sendiri. sendiri. Lalu kita arahin ke warna apa yang harus dikelompokkan, misalnya merah atau kuning atau hijau. Kalau kita diemin aja dia campur aduk kan, Oh, iya. jadi hitam semua. Nah, Paling kita ada arahin, warna juga kita kan ya. arahin dia supaya abstraknya lebih baik, lebih bagus. Seperti itu, Mbak Ya, Suti. luar biasa sekali ya kan, butuh kesabaran ya Bu ya untuk ngajarin anak-anak disabilitas ini ya kan gitu. Momen-momen yang seperti itu mungkin nggak semua orang punya ya Bu gitu. Saya sangat terharu sekali bahwa ibu-ibu guru ini yang sangat luar biasa, yang jasanya luar biasa ya, bukan hanya untuk mendidik anak-anak yang normal, kan tingkat kesabarannya harus lebih tinggi kan gitu ya kan. Iya. Kadang dia nggak mau kali ya, kadang dia lagi pengen marah, padahal anak sipi kan Iya. saya tahu lah gitu maksudnya karakter dia, apalagi juga yang tunanetra ya kan, kadang-kadang juga kan mereka juga dengan tantrum mereka masing-masing ya Bu ya, kayak kan kemarin saya Kemana-mana harus diantar ya. mana-mana harus diantar itu. Yang cerita lain menarik apa Bu dari anak-anak tunanetra ini? Cerita yang menarik, dulu saya ngajar MDVI, itu anak-anak yang multi disable visual impairment, tunanetra dengan hambatan yang lainnya. Ada hambatan yang lainnya? Iya, tidak bisa jalan, tidak bisa tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Nah, yang sangat menarik waktu itu saya sempat, alhamdulillah, anak itu datang dengan ngesot. Yang satu lagi dengan digendong neneknya terus. Oke. Saya lihat anak ini, yang pertama yang harus saya kerjakan adalah dia bisa berjalan. Karena kalau dia bisa berjalan, dia bisa melakukan yang lain. Alhamdulillah dengan cara segala macam, saya pakai siloti, pakai apa-apa. Alhamdulillah bisa. Dan itulah kepuasan tersendiri dari saya waktu itu. Kalau bisa. Anaknya bisa berjalan, orang tuanya begitu bersyukur, tapi itu bukan karena saya, karena Allah. Iya, semua karena Allah. Ya. Tapi saya sangat bangga pada saat itu. Karena alhamdulillah saya bisa mengurangi beban orang tua. Iya.
paling tidak kita membantu mereka ya Bu ya. Kayak, Betul. kayak saya juga kenapa saya berbuat semua ini juga karena itulah yang saya lihat. Mungkin saya lebih harus banyak bersyukur Ya, ya kan, betul. lebih banyak bersyukur. Bu Tati pernah memberikan saya nasihat, coba Mbak Uti merem dari 5 menit aja ngerasain hidup seperti orang buta. Aduh luar biasa Betul, sekali betul, ya, betul. apalagi anak mereka itu kan kebanyakan mungkin dari lahir ya Mbak. Iya. Dari lahir ya Mereka udah banyak dari udah lahir, tunanetra hanya ya. beberapa yang dari SMA terus sakit ya. Gitu. Gitu, ha-ha. Iya, makanya kan aduh jasa ibu-ibu guru ini yang luar biasa nggak bisa kita balas ya dengan materi ya Bu ya. Saya juga berharap masih punya kesabaran yang panjang untuk ngelewatin semua Insya ini Allah. biar bisa membantu adik-adik anak-anak Insya kita Allah. untuk lebih punya pentas lah Insya Allah. di kehidupan Menyenangkan ini, ya. menyenangkan mereka, bikin mereka Alhamdulillah. tersenyum ya kan. Iya. Kebetulan kemarin itu kan saya membawa anak-anak disabilitas untuk sebuah pentas ya Bu ya. Iya. Betul anak didik, Alhamdulillah anak didik sukses. dari Bu Tati yang hadro ya Bu, Iya. yang nyanyi, yang Baca baca puisi. puisi, Bu Tati ini stand up jago comedy. juga loh ngajarin anak-anak bisa baca puisi. Bayangin tunanetra baca puisi dengan penghayatannya dia pakai braille ya Bu ya. Iya. Malah bisa nulis puisi sendiri ya Bu. Bisa, insya Nah Allah. itulah kehebatan seorang Bu Tati yang harus kita kasih plus yang banyak gitu. Terus kalau maaf ke Bu Tati untuk pandangan masyarakat terhadap anak-anak gimana Bu? Sepanjang perjalanan Ibu mengajar nih, masyarakat selain orang tuanya ya. Ya. Ah, Pertama orang kalau lihat anak tunanetra suka takut. Iya. Takut ya, takut. Terus yang ada orang juga orang awam takut nular, kata ya padahal enggak loh, enggak nular, enggak apa-apa. Iya, makanya emang kita Terus dia penyakit takut, apaan, iya. takut. Kemudian kalau mau nolong kayak gimana ragu-ragu ya. Padahal kalau mau nolong tunanetra boleh sih nolong. Kadang ada anak-anak kita yang nggak mau ditolong, tapi sampaikan aja, Dek atau Nak mau ibu tolong gitu, sambil disentuh. Ya, Oh, sambil oh iya Bu, kadang anak tunanetra kan nggak tahu ada Nggak siapa lihat di ya, sebelah iya, kita. benar-benar. Kadang saya, aduh kok ibu itu nggak bantu sih gitu. Saya dalam hati saya, mungkin tapi ketidaktahuan. Jadi mungkin di sini jika bapak ibu atau adik-adik atau siapa saja yang ingin menolong, ada tunanetra ingin menolong, sentuh saja tangannya. Bisa ibu bantu, ada yang bisa ibu bantu gitu. Nah, itu dia sangat Senang kita bermanfaat terima banget kasih karena ya. mereka nggak lihat saya mau minta bantu siapa ya, saya nggak bisa ke sini, saya minta bantu siapa. Jadi sentuh tangannya, boleh saya bantu, Nak, Bu, siapa gitulah gitu. Iya. Jangan takut sih, mereka nggak nular. Nggak nular. Terus apa Bu tantangan apa lagi Bu yang dihadapi anak-anak SLB untuk mendapatkan pendidikan setelah sekolah ya? Maksudnya Ya. untuk kerja atau apa gitu Ya. loh Bu? Tantangannya adalah ketika anak belajar hal-hal yang abstrak supaya anak ini benar-benar kalau kita mau ngajarin gajah, halo gajah, mau disentuh takut ya, kan terlalu besar. Itu pikir modifikasi apa nih yang cocok untuk anak, karena kembali lagi ke saya cerita tadi harus konkret. iya. Jadi kita nyari media yang kalau nggak dapat yang besar kita bikin miniaturnya, tapi kalau susah bikin miniaturnya kita cari hal-hal yang hampir serupa lah gitulah. Itu sangat tantangan buat kita untuk menyampaikan hal-hal yang konkret. Kemudian yang sangat tantangan buat saya juga, aduh anak-anak itu pengennya seperti Bu Pungki ya, punya apa nih, punya handicraft gitu ya, Handicraft, punya iya. ini, tapi anak-anakku nggak bisa. Jadi mungkin mereka dan saya tidak putus asa dengan itu, anak-anak bisa dari suaranya, Iya. jadi kita kembangkan dari suaranya, dari hatinya ya, dari alat indera yang lain yang masih berguna, terus indera-indera yang lain, tangan masih berguna, itu yang kita manfaatkan. Pasti juga bekerja sama dengan orang tua masing-masing ya kan? Wajib Wajib ya Bu, Iya, karena kan wajib. memang kan Ibu ngajar cuma di sekolah. cuma berapa jam. Selebihnya, Selebihnya di rumah. di rumah. Kalau terus lewat gitu, saya suka sedih, itu yang tantangan saya ketika sampai rumah udah diem, nggak dikasih apa-apa, Nggak cuman dikasih di kamar aja dengerin. Sekarang ada gadget lah, gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang itu harus continue memang. Iya. Jadi Bapak Ibu semua yang punya anak tunanetra atau yang punya berkebutuhan khusus, kemudian anak-anak yang tanda petik reguler juga ajarin juga di rumahnya ya. Jangan hanya jadi
simsalabim di Iya. di sekolah jadi apa nggak bisa jadi Nggak kalau bisa, nggak ada orang orang tuanya tua yang ikut mendukung mendukung. pendidikan anak-anak kita semua. Iya betul itu Bu, kerjasama ya antara Betul. guru dan orang tua gitu. Wajib. Oke, untuk Bu Pungki sendiri pandangan masyarakat gimana tentang mereka ini kan udah bisa, ini kan kayak gini kan saya lihat nih, ini handicraft karya anak semua. Eh, mereka ada yang didampingi, Iya didampingi. tapi anak-anak juga bisa yang sederhana-sederhana. ya. Ini banyak sebuah karya Mbak Pungki sendiri nih. Ada saya ini yang Nih, ini lihat tuh yang lukisan abstrak ya Bu. abstrak saya bikin Untuk untuk Syal, jilbab kayak apa jilbab, syal ya, seperti ini. Jadi kita melukis dulu di kanvas, kemudian saya beli bahan-bahannya karena saya belum punya alat-alat cetaknya, saya minta tolong teman cetak di luar. cetak di luar Ya, luar biasa seperti ya. itu. Bagus banget itu. Waduh, keren Ya. keren. Semoga ada yang minat ya. Insya Allah nanti kalau ada yang minat hubungin YPAC ya. Atau juga mau berkunjung ya bisa ya Bu ya. Di Boleh sana kan dong. ada. Jadi kalau misalkan ada yang mau lihat hasil karya anak-anak YPAC, kita bisa berkunjung ke sana melihat hasilnya. Yang pasti membeli gitu ya. Kalau kan tentu acara dari Difabel Solidaritas ya, siapa tahu kita akan kerjasama Insya Allah Alhamdulillah. akan terus bekerjasama sama YPAC, sama Ibu juga SLB. Saya terima kasih banget bisa kerjasama kemarin sama Ibu Tati, nanti kita sama Alhamdulillah. Mbak Pungki gitu ya kan. Gimana caranya kita mendukung mereka nih? Dengan itu kali ya Bu ya, kita bikin pentas-pentas Iya, itu ya. betul. Ya. Bikin acara tersendiri. Kemarin itu saya sih anak-anak tampil itu sekaligus tanda petik promo. Oh, iya. Ini anakku bisa ini Iya, loh betul. gitu. Itu pun tujuan saya betul itu. Nah, sama berarti tos. Iya, tos. Ya, saya juga ingin Promosikan ya. mempromosikan mereka bahwa mereka mampu Siap. melakukan itu. Kayak mereka ada yang ngeband ya kan. Mereka buta loh, istilahnya kan kasarnya gitu, mereka buta loh, mereka tidak melihat tapi mereka bisa mengalunkan musik, ya mereka bisa bernyanyi, mereka bisa berkarya, bisa baca puisi dengan penghayatan yang luar biasa. Itu kan nggak semua anak punya ya Bu, anak Ya. normal juga nggak bisa semuanya punya gitu. Apa namanya anak-anak YPAC juga dengan keterbatasan mereka yang sangat luar biasa mampu untuk menggoreskan hanya sekedar goresan gitu. Kemarin kan saya sempat juga berkunjung ke YPAC ngeliat Iya. kan mereka praktek gitu loh Bu. Yang bikin kita merasanya, hah belum tentu anak-anak yang normal itu Iya. mampu melakukan itu ya kan gitu loh. Terus ada nggak yang ingin Mbak Puki sampaikan pada orang tua atau pendidik lain untuk mendidik anak-anak ini di rumah misalkan gitu? Ada Oh, iya. pesan-pesannya nggak? Untuk ibu-ibu yang mempunyai anak disabilitas, sebaiknya jangan disimpan di rumah. Lihat dari media sosial, mungkin alamat YPAT dicari. Iya. Untuk yang disabilitas nanti mungkin dapat arahan untuk terapi, sekolah, iya. dan lain-lainnya. Iya. Bisa di situ. Karena juga kan Punten mungkin maaf orang-orang tua yang mempunyai anak-anak seperti itu jangan malu untuk membawa mereka keluar ya kan. Betul. Mereka juga perlu melihat dunia luar, mereka juga perlu bergaul dengan sesamanya supaya rasa kurang percaya dirinya kan Iya. Supaya melihat bi- teman-temannya sama gitu loh Supaya ya kan. bisa berkembang, bisa Berimbang baik. gitu ya Bu. Kalau kita cuma di rumah bergaul sama kakak-kakaknya atau adiknya yang normal, dia merasa pasti terhimpit, merasa sedih ya kan. Iya. Kalau dia gabung sama teman-temannya kan pasti dia lebih percaya diri Percaya kan. diri, Kita iya. kan nggak tahu bakat anak-anak itu kan masing-masing Iya. ya kan gitu. Makanya kadang ya itulah kita harus lebih banyak memberikan aware terhadap mereka gitu bahwa Iya. mereka ini mampu melakukan sesuatu, apalagi Iya. dengan guru-guru seperti Mbak Tati, Mbak Pungki yang luar biasa punya kesabaran untuk mendidik mereka ya kan. Iya, terima kasih. Bagi-bagi tugas. Iya bagi-bagi tugas. Saya gitu. ngajar, Suti yang promosi yang banyak. Iya, insya Allah saya Mbak ini yang ngajar, yang bikin, nanti saya yang promonya. Insya Allah saya akan melakukan hal itu. Alhamdulillah. Gitu. Terus apa nih Mbak, kalau masalah fasilitas publik gimana Mbak Tati? Alhamdulillah sih kalau di DKI ya fasilitasnya guiding blocknya itu udah banyak, hampir di setiap tempat ada. Cuma ketika di tengah jalan ada warung, Nah, itu ada dia. parkir motor, Iya, betul. ada lubang. Iya, benar, aduh. benar, Saya benar, suka benar, fotoin tuh. Iya, benar, fotoin benar. tuh saya taruh di Jackie itu. Ya, Biarin halo Halo, nih. halo, iya. Ini kenapa warung ada di sini ya Iya. gitu. Terus ada juga yang
guiding blocknya itu kan kalau yang titik-titik sama yang garis-garis fungsinya beda. Oh, titik-titik Kalau itu yang apa? titik-titik itu untuk ketika belok masuk ke pintu, tapi pintunya belum ada, udah ada titik-titiknya. Oh. Jadi yang pembangunan tanya dulu dong ya, Nah, itu fungsinya itulah untuk apa? Para pemborongnya, Iya, para kontraktor yang dapat proyek, jangan hanya masang doang. Iya. Ternyata titik-titik di jalanan itu yang buat Masangnya 1 tunanetra itu, meter, belum ada pintu, udah ada udah belok, bulat-bulat, udah harus belok. gayanya Nah, belok. tuh. Makanya harus ajak yang memang benar-benar harus Ya. istilahnya ngajak, misalkan untuk orang-orang yang buta harus ngajak orang buta itu nyobain Ya, ya kan. betul, Kayak betul. bikin ram juga jangan terlalu tinggi buat kita Buat- yang naik kursi iya, roda kan. betul. Gitu. Ada kemiringannya berapa Ya, senti itu harus ya. diperhatikan. Jangan asal miring. Betul, saya juga kendalanya yang saya rasakan seperti itu kemarin malah waktu ke YPAC benar tuh YPAC. ya. Dia punya ram itu untuk Iya. naik ke atas pun nyaman, yang dorong nyaman, ya Iya, sesek. betul. Yang didorong juga nyaman. Iya, nggak kan ketakutan. iya, nggak ketakutan. Makanya itu tolong untuk para kontraktor pemborong yang dapat proyek, tolong ya jangan cuman bisa dapat proyek tapi nggak bisa Waduh, bisa gawat nih. gunanya buat apa gitu loh gitu. Saya kayak gitu kan. Iyalah jangan jadi pemborong jadi pembohong. Ya kan Ya kasihan kalau lah kami bikin gitu. bangunan juga Ya, usahakan kalau memang itu dilalui oleh tunanetra yang pojok-pojoknya tuh dibulatin Ah, gitu. dibulat Jadi kalau tuh. dia kan nggak tahu tuh mobilitas di luar, dia tahu-tahu kejeduk aja. iya. Lebih parah kan Lebih kalau parah, bundar iya. kan nggak parah, betul. nggak Saya terlalu juga parah. baru tahu tuh itu saya baru tahu. Nanti Iya. saya coba cari lokasi yang buat contohnya Iya, gitu loh, iya, istilahnya kan iya, gitu. Bu iya. Tati, kita informasi ya banyak ya supaya Iya. saya bisa ini kan pemirsa juga supaya saling mengingatkan lah bahwa kami tuh ada ya kan gitu ya Untuk Bu. yang lebih baik ya. Yang lebih baik. Nah, tadi kan kita udah bicara masalah tunanetra. Kalau masalah kursi roda gimana ya fasilitas publiknya? Fasilitas untuk disabilitas di hotel-hotel, di gedung-gedung pemerintah itu harus ada ramnya, Iya, Mbak Suti. betul. Dan fasilitasnya untuk toiletnya harus Iya. ada pegangan dari besinya. betul. Kalau mereka hotel-hotel, gedung-gedung nggak ada fasilitas disabilitas, nggak dapat sertifikat sekarang seperti Oh itu ya, gitu. untuk Iya, hotel-hotel. iya. Oke. Harus juga dan pintunya untuk ke toilet Ya, harus lebih besar, betul, disesuaikan betul. dengan kursi roda. Benar. Dan manuvernya ya buat kita Iya. muter di kamar mandinya itu ada pegangan besinya itu ya Iya. kan. Ya itulah yang harus kita perhatikan memang. Iya. Kita nggak minta apa-apa Ibu sebetulnya ya kan, cuman itu Iya, doang. cuman kasih Aksesibilitas. fasilitas untuk disabilitas dan lansia. Iya, betul. Untuk lansia juga. Kalau di mall-mall juga sekarang udah ada tempat parkir khusus disabilitas. ada. Jadi mobilnya ada tulisannya Iya. disabilitas ada, ada. tapi cuma ada gambar. 4. Oh, Cuma 4, paling kurang banyak ya. 5 gitu. Sementara yang naik kursi roda ada ratusan juga ke mall. boleh diumumkan lagi nanti. ya Ada. paling enggak tapi juga ya susah ya kalau tempat kayak mal-mal gitu susah juga kalau terlalu banyak buat kita katanya kalau hari biasa kan kagak ada yang jalan katanya gitu ya kan. Kalau hari ramenya doang. Tapi Ya. itulah. Tapi ya paling tidak toilet ya Bu ya. Ya, toiletnya. Jangan cuma bisa masuk doang, cuma keluar masuk kita nggak bisa ngapa-ngapain di Mentok dalam. nanti, Iya, iya. itulah kendalanya buat kami kaum pengguna kursi roda yang harus lebih diperhatikan juga ya, para pemborong, para pembangun gitu. Balik lagi sama pemborong ya kan. Oke, terima kasih atas kehadiran Bu Tati, Bu Sama-sama. Mbak Pungki. Tapi saya mau nanya nih, ini apa aja nih yang dibikin nih? Ntar saya diomelin lagi tuh. Boleh ditanya nih. Ini apa aja nih? Selain ini lukisan, ada tas mana Tas, ya? tas. Tas, batik dari kain perca. Oh, kain perca Iya, sisa-sisa ya. disambung-sambung. Sambung-sambung. Anak-anak Oke. dilujurin, saya jahit mesin. Oh, gitu. Terus ada kalung-kalung, ini ada yang dari sumbu kompor, ini Sumbu dari kompor. perca batik. Dimasukin ini sumbunya ke Oh. kain percanya. Terus kalau ini juga dari perca batik, kita masukin ke pentolan-pentolan kalungnya sehingga Oke. menjadi seperti ini. Kreativitas lah ya. Iya. Coba luar biasa ya kalau memang kita mau berusaha ya Bu ya, Iya. paling tidak juga nggak terlalu males lah, jangan cuma mau ngejogrok aja ya kan. Mau berkreativitas. Saya juga lagi belajar Bu, saya lagi bikin pohon-pohon bonsai yang dari batu-batu. Saya orang juga iseng aja Oh, gitu. iya Jadi iya. kayak Iseng begitu. berhadiah. Iya, iseng-iseng berhadiah siapa tahu jadi mata pencarian Jadi ya mata kan Bu ya kan. Iya, iya, Itu mau iya. ngapain lagi coba ya Bu? Iya, Ibu buat dengan hobi. lukisan Ibu ya kan. Iya. Saya dengan banyak kegiatan saya yang saya lakukan ya mudah-mudahan kita
Kita kalau saya pribadi sih udah nggak mau yang terlalu bagaimana lah. Yang penting kita nggak suntuk ya. Iya. Nggak bangun tidur nggak cuman ngapain ya nonton Korea paling. Oh, senang nonton. Iya. Oke, terima kasih atas klarifikasi Iya. Mbak Pungki, Bu Tati udah hadir Terima di kasih, studio sama-sama. kami di Kemang Dalam. Kita ketemu lagi nanti ya untuk episode berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus saksikan Sipo Atun. Popo Atun.